Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dalam video pembelajaran akuntansi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai laporan arus kas. Pengertian dari laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas perusahaan selama periode tertentu. Jadi di dalam laporan arus kas ini, isinya itu adalah mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kasnya. Setara kas itu contohnya adalah kas kecil atau petty cash. Nah, laporan ini juga digunakan untuk melacak sumber dan penggunaan uang tunai yang diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi di dalam laporan arus kas ini, untuk penerimaan itu isinya itu adalah sumber-sumber uang yang kita terima itu sumbernya dari siapa saja. Dan untuk pengeluaran kasnya, kita pun akan menuliskan penggunaan uang itu digunakan untuk apa saja. Nah, namun transaksi sumber dan penggunaan uang ini harus diklasifikasikan masuk ke dalam operasi, investasi, ataupun ke pendanaan. Selanjutnya, komponen utama dalam laporan arus kas. Yang tadi sudah dibahas, aktivitas dalam laporan arus kas itu ada 3. Yang pertama, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk aktivitas operasi atau operating activities, di dalam aktivitas operasi ini ada arus kas masuk atau keluar dari kegiatan utama perusahaan atau bisnis. Nah, kegiatan utama perusahaan dagang itu adalah membeli dan menjual barang baik secara tunai maupun secara kredit. Maka transaksi tersebut masuk ke dalam kegiatan operasi. Contohnya seperti apa? Contohnya transaksi penjualan barang atau jasa secara tunai, lalu juga pelunasan piutang atau utang, lalu juga pembayaran beban-beban, dan juga pembelian secara tunai kepada pemasok. Nah, ini adalah contoh transaksi yang masuk ke kegiatan operasi. Namun, transaksi ini perlu dianalisis apakah masuk ke arus kas masuk ataupun keluar. Nah, berarti transaksi yang menyebabkan uang kas bertambah itu masuk ke arus kas masuk, dan transaksi yang menyebabkan kas itu berkurang berarti masuk ke arus kas keluar. Contoh, penjualan barang atau jasa secara tunai ini menyebabkan uang kas bertambah, maka masuk ke dalam arus kas masuk operasi. Untuk pelunasan piutang juga menyebabkan uang kas bertambah, berarti masuk ke arus kas masuk operasi. Untuk pelunasan utang, ini menyebabkan uang kas berkurang, maka masuk ke arus kas keluar operasi. Untuk pembayaran beban-beban juga sama, menyebabkan uang kas keluar atau berkurang, maka masuk ke arus kas keluar operasi. Dan untuk pembayaran kepada pemasok atau pembelian secara tunai, ini juga masuknya menyebabkan uang kas berkurang, maka masuk ke arus kas keluar operasi. Nah, lalu yang kedua, ada aktivitas investasi atau investing activities. Untuk investing activities ini sama, ada arus kas masuk atau keluar, namun investasi ini terkait dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang dan juga aset tetap. Berarti contohnya adalah pembelian atau penjualan aset tetap, lalu juga perolehan misalnya membeli surat berharga atau stock investment, dan juga mendapatkan pendapatan dividen. Sama, ini pun perlu dianalisis apakah masuk ke arus kas masuk atau keluar dalam investasi. Nah, untuk misalnya membeli aset tetap, ini menyebabkan uang kas berkurang, berarti masuk ke arus kas keluar investasi. Untuk penjualan aset tetapnya, ini menyebabkan uang kas bertambah, berarti masuk ke dalam arus kas masuk investasi. Untuk membeli surat berharga atau stock investment, ini menyebabkan uang kas berkurang, berarti masuk ke arus kas keluar investasi. Untuk penjualan surat berharganya, ini menyebabkan uang kas bertambah, maka masuk ke arus kas masuk investasi. Untuk pendapatan dividen itu artinya adalah kita mendapatkan pembagian laba dari surat berharga yang kita beli. Jadi artinya kan kita membeli surat berharga, berarti kita menanamkan modal pada perusahaan orang lain, imbalannya adalah kita mendapatkan dividen. Nah, untuk pendapatan dividen ini masuk ke investasi karena terkait dengan surat berharga. Karena kita mendapatkan pendapatan dividen, maka masuk ke dalam arus kas masuk investasi.
Nah, yang terakhir, ada aktivitas pendanaan atau financing activities. Ini adalah arus kasnya, ada kas masuk, ada kas keluar juga, namun transaksinya berkaitan dengan modal dan pinjaman jangka panjang. Contohnya adalah perusahaan menerbitkan saham ataupun menjual ataupun mohon maaf, maksudnya adalah penjualan saham, yaitu berarti menerbitkan saham perusahaan. Lalu juga ada pembayaran dividen atau preferred dan juga pelunasan utang jangka panjang. Sama ini pun perlu dianalisis apakah masuk ke arus kas masuk atau keluar dalam pendanaan. Untuk penerbitan saham ataupun penjualan saham perusahaan, berarti ini menyebabkan uang kas bertambah, maka masuk ke arus kas masuk pendanaan. Untuk pembayaran dividen, karena perusahaan orang lain membeli saham kita, berarti kita harus memberikan pembagian laba kepada para pemegang saham. Berarti itu artinya adalah pembayaran dividen. Ini menyebabkan uang kas berkurang, berarti masuk ke arus kas keluar pendanaan. Untuk prive ini untuk jenis perusahaan yang bentuknya perorangan, apabila pemilik mengambil modal untuk keperluan pribadi, maka ada prive. Prive pun menyebabkan uang kas berkurang, maka masuk ke arus kas keluar pendanaan. Untuk pelunasan utang jangka panjang, contohnya seperti utang bank, ketika kita melunasi utang bank tersebut, maka akan menyebabkan uang kas berkurang, maka masuk ke arus kas keluar pendanaan. Nah, jadi intinya adalah kalau kegiatan operasi itu yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, kalau investasi itu berkaitan dengan aset jangka panjang dan aset tetap, kalau pendanaan itu masuknya termasuk ke modal dan pinjaman jangka panjang. Yang selanjutnya adalah metode penyusunan laporan arus kas. Metodenya ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, yang membedakan hanya di bagian aktivitas operasinya saja. Jadi, kalau metode langsung, ini melaporkan kelompok penerimaan dan pengeluaran kas operasional secara langsung lebih rinci. Jadi, untuk bagian aktivitas operasi, kalau menggunakan metode langsung, kita mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas itu lebih rinci dan lebih lengkap. Kita catat satu-satu untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kasnya. Namun, untuk metode tidak langsung, pada bagian aktivitas operasi itu dimulainya dari laba bersih. Lalu disesuaikan dengan perubahan dalam akun neraca, yaitu depresiasi, amortisasi, piutang, dan hutang. Nah, umumnya memang untuk metode langsung ini lebih banyak digunakan karena lebih mudah, karena di bagian operasinya dimulai dari laba bersih dan menyesuaikan dengan neraca. Nah, yang akan kita pelajari sekarang, yang akan dibahas pada video ini adalah metode tidak langsung. Jadi, kita akan merincikan aktivitas operasi, bagian penerimaan dan pengeluaran kasnya itu akan lebih rinci. Nah, untuk penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung, ini referensi yang perlu kita siapkan adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, dan juga jurnal penyesuaian. Nah, jadi kita harus mengetahui transaksi-transaksi yang menggunakan kas itu, kita akan ketahuinya dari jurnal. Nah, jurnal yang isinya hanya tentang kas adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, dan juga jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penerimaan kas ini untuk mengetahui transaksi penerimaan kasnya, jurnal pengeluaran kas untuk mengetahui transaksi pengeluaran kas, dan jurnal kas kecil untuk mengetahui transaksi pengeluaran kas kecil. Untuk jurnal penyesuaian, ini untuk mengetahui apakah ada penyesuaian dalam kas. Nah, biasanya transaksinya adalah rekonsiliasi bank. Jadi, dalam jurnal penyesuaian, tidak semua jurnal penyesuaian bisa masuk ke arus kas, jadi hanya transaksi yang ada cash in bank-nya saja. Nah, biasanya itu adalah transaksi rekonsiliasi bank. Untuk jurnal pembelian dan jurnal penjualan, itu tidak bisa masuk ke laporan arus kas, karena jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu untuk transaksi yang secara kredit. Sedangkan laporan arus kas itu kan isinya adalah rincian dari penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, berarti yang kita perlu lihat hanyalah jurnal-jurnal yang isinya mengenai kas saja. Lalu langkah-langkah penyusunannya seperti apa? Yang pertama kita harus masukkan dulu penerimaan kas operasional.
Nah, contohnya misalnya ada transaksi pelunasan piutang. Lalu kita juga masukkan pengeluaran kasnya. Contoh misalnya kita lihat dari jurnal, ada pelunasan utang dagang dan ada juga pembayaran beban-beban. Maka penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas. Ini akan menghasilkan kas bersih dalam kegiatan operasi. Yang selanjutnya kita masuk ke kegiatan investasi, sama masukkan dulu penerimaan kasnya, contohnya seperti penjualan aset tetap, pendapatan dividen. Contohnya lagi, misalnya ada pengeluaran kas investasi, lihat lagi dari jurnalnya, misalnya ada transaksi pembelian aset tetap, investasi, surat berharga. Maka sama penerimaan kas investasi dikurangi dengan pengeluaran kas investasi. Ini akan menghasilkan kas bersih pada kegiatan investasi. Selanjutnya ke kegiatan pendanaan, sama juga yang perlu dimasukin pertama adalah penerimaan kasnya dulu, contoh penerimaan modal dan penerbitan saham. Lalu pengeluaran kasnya yang kedua, contohnya misalnya ada pelunasan utang jangka panjang, ada privo atau ada dividen. Maka sama caranya, penerimaan kas pendanaan dikurangi dengan pengeluaran kas pendanaan. Ini akan menghasilkan kas bersih dalam aktivitas pendanaan. Nah, setelah semua aktivitas ini mendapatkan hasil kas bersihnya, selanjutnya perlu dijumlahkan kas bersih aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dijumlahkan. Nah, setelah itu akan diketahui apakah perubahan kas bersih itu apakah ada mengalami kenaikan atau penurunan dari kas di bulan sebelumnya. Gitu. Jadi nanti ketahuan apakah kasnya itu positif atau negatif. Kalau hasilnya positif berarti ada kenaikan, kalau hasilnya negatif berarti ada penurunan kas. Setelah itu kita masukkan saldo kas awal dan juga saldo kas akhir. Nah, perubahan kas yang tadi itu dijumlahkan dengan kas awal. Nah, ini hasilnya harus sama dengan kas akhir yang kita catat yang ada di kertas kerja. Jadi dibandingkan perubahan kas dengan kas awal dijumlahkan, hasilnya harus balance dengan saldo akhir kas. Nah, bisa dilihat di mana saldo akhir kasnya, bisa dilihat dari worksheet di kolom Financial Position Statement. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis transaksi dan mengklasifikasikannya ke dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal dari Ude Suryono, sudah ada jurnal penerimaan, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, kas kecil, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian. Di sini juga Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk cash flow-nya. Nah, untuk mengerjakan cash flow ini, kita harus menganalisis transaksi-transaksi yang menggunakan uang kas. Nah, berarti kita lihatnya adalah dari jurnal umum yang berkaitan dengan uang kas dan kas kecil. Maka jurnal yang perlu kita lihat adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, dan juga jurnal penyesuaian. Namun pada jurnal penyesuaian, kita pilih mana yang masuk ke dalam arus kas. Kita lihat lagi lembar kerja cash flow-nya. Yang pertama yang kita catat adalah aktivitas operasi. Jadi aktivitasnya itu harus berurutan dimulai dari operasi, ke investasi, dan terakhir adalah ke financing atau pendanaan. Kita mulai dari kegiatan operasi bagian kas masuk. Untuk mengetahui transaksi-transaksi yang menyebabkan uang kas masuk bertambah, kita lihat dari jurnal penerimaan kas. Jadi ketika mengerjakan cash receipt, yang dilihat adalah jurnal penerimaan kas dan juga jurnal penyesuaian. Kita analisis mulai dari jurnal penerimaan kas. Cara analisisnya adalah kita analisis melalui description jurnal dan juga kita lihat adalah akun kreditnya. Karena jurnal penerimaan kas pasti debitnya adalah cash in bank. Cash in bank ini menunjukkan nilai nominal uang kas bersih yang kita terima. Untuk akun-akun kreditnya ini adalah akun-akun alasan kenapa kita mendapatkan uang ini. Nah, kita lihat yang pertama, ada penerimaan dividen. Kalau dividen itu tidak termasuk ke operasi. Dividen income atau pendapatan dividen, itu masuknya ke kegiatan investasi. Maka ini tidak kita catat ke dalam operasi.
Selanjutnya ada toko Cahya Elektro, kita mendapatkan uang 32.340.000. Kenapa kita dapat uang dari toko Cahaya? Ternyata kita lihat bagian kreditnya adalah account receivable. Artinya, toko Cahya Elektro melunasi piutangnya. Selanjutnya ada penjualan tunai, berarti kita menjual barang secara tunai, otomatis kita mendapatkan uang tunai. Nah, ini nominalnya adalah 265.035.035. Ini akun kreditnya ada sales, PPN outcome, free collected. Nah, ini adalah uang yang kita terima dari hasil penjualan tunai. Yang selanjutnya, ada toko Elektro Jaya, kita terima uang 27.500.000 karena pelunasan piutang. PT Elektro Jaya lagi sama pelunasan piutang. Selanjutnya kita pun mendapatkan uang dari pelunasan piutang yang sudah dihapuskan dan juga kita menerima uang dari toko Indomaju karena pelunasan piutang. Yang terakhir kita mendapatkan uang karena penjualan saham. Kita lihat bagian kreditnya adalah stock investment atau surat berharga. Stock investment ini tidak masuk ke operasi, masuknya ke investasi. Nah, berarti masuk operasi apa saja? Nah, ini kita terima uang untuk pelunasan piutang termasuk ke operasi, penjualan tunai juga masuk ke operasi kas masuk. Ini juga pelunasan piutang masuk ke operasi, pelunasan piutang dihapuskan ke operasi, dan toko Indomaju untuk pelunasan piutang juga masuk ke operasi. Bagaimana cara mencatatnya? Kita analisis uang ini yang kita terima adalah semuanya semuanya sumber dari pelanggan. Pelunasan piutang dari pelanggan, menjual barang secara tunai juga kepada pelanggan. Ini semua juga pelunasan piutang dari pelanggan. Maka karena semua dari pelanggan, ini semuanya bisa digabungkan. Maka yang kita catat dalam arus kas adalah from customer. Nominalnya kita jumlahkan dari cash in bank-nya saja untuk transaksi-transaksi ini. Kenapa tidak lihat dari akun kreditnya? Karena akun kredit ini tidak menunjukkan nilai bersih uang yang kita terima. Contoh seperti yang toko Cahaya. Kalau kita ambil dari 33 juta, itu tidak betul karena kita mendapatkan diskon. Jadi uang kita terima hanya 32 juta saja. Maka supaya cara gampangnya adalah kita jumlahkan yang hanya cash in bank-nya saja untuk transaksi pelunasan piutang ataupun penjualan secara tunai dari pelanggan. Berarti kita jumlahkan 32 juta tambah dengan 265.035.000 tambah dengan 27.500 tambah 193.600 ditambah 6 juta dan ditambah 22 juta. Hanya ini saja yang masuk ke operasi. Karena dividend income ke investasi dan stock investment ke investasi. Jumlahnya adalah, kita lihat di sini ada sum. Jumlahnya 546.475.000. Kita kopikan, kita pindahkan ke from customer. Gitu. Nah, ini berarti from customer-nya jumlahnya 546.475.000. Nah, dari penerimaan kas ini sudah masuk semuanya ke operasi, kecuali stock investment dan dividend income, nanti kita masuk ke investasi. Kalau sudah ke penerimaan, kita lihat ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, kita pilih jurnal penyesuaian mana yang bisa masuk ke arus kas. Cirinya adalah yang ada akun cash in bank-nya. Yang ini tidak ada, ini tidak ada, yang ini ada cash in bank-nya. Berarti 3 akun ini yang masuk ke arus kas. Kita lihat yang lainnya, store supplies tidak, rent dan prepaid rent tidak ada cash in bank, insurance dan prepaid insurance, debt allowance, depreciation dan equipment akumulasi depreciation, PPN outcome, income PPN payable, dan income tax expense dan prepaid tax. Maka hanya akun ini saja yang masukkan ke laporan arus kas. Nah, kita analisis. Di sini ada kita menerima uang kas sebesar 2.750.000. Transaksinya karena ada bank service dan interest revenue. Karena kita sedang mengisi cash reserve, berarti kita cari akun mana yang menyebabkan uang kas kita bertambah. Antara bank service dan interest revenue, yang menyebabkan uang kas bertambah adalah interest revenue. Pendapatan bunga. Jadi, kita mendapatkan pendapatan bunga dari bank 3 juta. Tapi yang diterima kenapa cuma 2.750.000? Karena ada beban administrasi. Jadi dipotong 250.000. Maka yang kita dapat bersihnya hanya 2.750.000. Karena transaksi yang berbeda, maka perlu kita catat secara rinci satu-satu. Berarti yang kita masukin dulu yang menyebabkan bertambah, baru nanti yang berkurang. Interest revenue masuk ke operasi sebesar 3 juta, berarti kita masukkan ke laporan arus kas di cash reserve operasi, interest revenue sebesar 3 juta rupiah.
Berarti dari penerimaan sudah masuk semua ke operasi, AJP juga sudah, penyesuaian ya interest revenue. Kalau gitu, berarti kita bisa jumlahkan cash reserve dari operating activity. Dijumlahkan, maka ini adalah jumlah untuk dari cash reserve kegiatan operasi. Selanjutnya kita ke cash payment kegiatan operasi. Untuk cash payment, kita perlu mengetahui transaksi yang menyebabkan uang kas kita berkurang atau pengeluaran-pengeluaran kas. Maka jurnal yang perlu dilihat adalah pengeluaran kas, kas kecil, dan AJP. Kita mulai dari pengeluaran kas dulu, sama kita analisis dulu. Jurnal pengeluaran kas, pasti akun cash in bank-nya ada di kredit. Nah, artinya akun debitnya adalah alasan kenapa kita mengeluarkan uangnya. Kita lihat dari description-nya, yang pertama ada PT Jaya Teh. Kita mengeluarkan uang 26.675.000 karena untuk membayar utang, account payable. Lalu kenapa tidak sama dengan utangnya? Karena kita mendapatkan diskon. Jadi uang yang kita keluarkan hanya 26.675.000. Selanjutnya ada PT Surya. Kita mengeluarkan uang 22 juta karena untuk membayar utang. Ini berarti pembayaran utang masuk ke operasi. Kita simpan dulu. Lalu selanjutnya ada PPN payable juga masuk ke operasi. PT Jaya Teh, Indoteh juga kita melunasi utang masuk ke operasi. Selanjutnya ada pembayaran angsuran utang bank. Nah, utang bank ini tidak masuk ke operasi. Utang bank itu masuknya ke pendanaan. Berarti kita catat dulu. Kita simpan dulu bahwa Bank Permata Loan 15 juta masuk nanti ke pendanaan. Selanjutnya interest expense masuk ke operasi, Mastercard juga masuk ke operasi, interest expense juga masuk ke operasi. Nah, berarti transaksinya semuanya masuk kecuali Bank Permata Loan. Nah, kita masukkan satu-satu yang sama dulu. Yang sama, ini ada beberapa account payable. Account payable itu dibayarkan kepada supplier. Nah, maka yang kita catat di arus kas adalah to supplier. Nominalnya sama, kita jumlahkan dari cash in bank saja, jangan dari accounts payable, karena cash in bank ini mencerminkan nilai bersih yang kita keluarkan. Seperti ini ada potongan pembelian, makanya kita harus menjumlahkan dari cash in bank. Berarti untuk account payable-nya PT Jaya Teh, lalu PT Surya kita jumlahkan, yang jumlah lagi dengan 133 juta yang PT Jaya Teh untuk akun utang, dan Indoteh yang 16.500.000. Jumlahnya adalah 198.825.000. Kita kopikan, masukkan ke laporan arus kas. Nah, setelah selesai account payable to supplier, selanjutnya kita masukkan yang belum. Yaitu di sini ada PPN payable 10.720.000. Kita masukkan nama akunnya saja. Kita tulis 10.720.000. Yang selanjutnya Bank Permata Loan tidak, kita ke interest expense, ada 2, boleh dijumlahkan, berarti 3 juta tambah 15.000, jadi 3.015.000. Yang selanjutnya ada Mastercard. Mastercard juga masuk ke operasi karena kartu kredit. Kartu kredit itu kurang dari 1 tahun ya, jadi masuk ke operasi, bukan utang jangka panjang. Kita masukkan ke operasi 3.600.000. Kita kopikan Mastercard 3.600.000. Berarti yang pengeluaran kas sudah kita masukkan semua kecuali Bank Permata Loan. Ini nanti ke pendanaan. Setelah selesai di jurnal pengeluaran, lalu kita ke kas kecil. Kas kecil ini adalah untuk mencatat transaksi pengeluaran kas kecil. Ini pasti semuanya pengeluaran. Nah, ini ada advertising masuk ke operasi, accrued masuk ke operasi, store supplies juga masuk ke operasi, drawingnya ini private, pengambilan pribadi, ini tidak masuk ke operasi, tapi masuknya ke pendanaan. Berarti kita simpan dulu. Untuk other operating expense masuk ke operasi. Nah, ini karena akunnya berbeda-beda, maka kita masukkan satu per satu. Yang pertama, advertising expense 750.000. Kita kopikan ke arus kas sebesar 750.000. Yang selanjutnya ada accrued expense 950.000. Kita masukkan ke dalam arus kas 950.000. Yang selanjutnya store supplies 1 juta rupiah. Kita masukkan ke operasi 1 juta rupiah. Yang selanjutnya ada
other operating expense sebesar 800.000. Kita masukkan ke arus kas operasi, kas keluar. Nah, selanjutnya untuk kas kecil juga sudah semuanya kita input ke dalam arus kas kecuali drawing nanti dimasukkan ke pendanaan. Selanjutnya kita lihat ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian, akun yang menyebabkan uang kas berkurang adalah bank service charge. 250.000. Interest revenue tadi sudah kita masukkan ke cash reserve karena menyebabkan uang kas bertambah. Bank service charge ini menyebabkan uang kas berkurang, berarti kita catat ke cash payment 250.000. Oke. Nah, berarti sudah kita masukkan semuanya dari jurnal pengeluaran kas dan kas kecil dan juga penyesuaian sudah kita masukkan ke arus kas cash payment. Selanjutnya adalah kita jumlahkan cash payment dari kegiatan operasi. Karena ini sifatnya cash payment itu sifatnya mengurangi, maka Ibu akan tambahkan di sini minus dalam kurung. Jadi ini mengurangi ya, karena cash payment. Kalau cash reserve bertambah, kalau cash payment berkurang. Nah, sekarang langkah selanjutnya, kalau sudah ada jumlah dari cash reserve dan cash payment dari kegiatan operasi, kita cari kas bersih dari kegiatan operasi. Caranya adalah cash reserve dikurangi dengan cash payment. Nah, ini kenapa Ibu nulisnya plus ditambah, karena ini sudah minus. Jadi, Ibu tambahkan plus di sini. Jadi, plus ketemu minus adalah berkurang. Memang harusnya ini berkurang ya. Jadi 549.475 dikurangi 219.910. Karena ini sama Ibu sudah dalam kurung, jadi rumusnya ditambah. Paham ya? Oke, maka jumlahnya adalah 329.565.000 untuk kegiatan operasi ini adalah kas bersihnya. Selanjutnya, sudah selesai di kegiatan operasi, sampai dapat kas bersihnya, kita masuk ke kegiatan yang kedua adalah cash flow from investing activities, kegiatan pendanaan. Kita mulai dari cash reserve-nya. Di penerimaan, berarti kita lihat ke penerimaan. Untuk investasi, tadi kita sudah analisis, ada dua transaksi, yaitu dividend income dan stock investment. Nah, kita langsung masukkan saja dividend income, pendapatan dividen, kita masukkan ke laporan arus kas investing, jumlahnya adalah Rp2.500.000. Yang selanjutnya, lihat lagi ke penerimaan, ada akun stock investment, ini masuk ke investasi, akun yang lainnya sudah masuk ya, ini ke operasi, stock investment masuk ke investasi, kita kopikan ke arus kas sebesar 44.800.000. Nah, stock investment ini kenapa ada di kredit? Artinya, Ude Suryono ini menjual sahamnya, sehingga kita mendapatkan uang dan sahamnya berkurang. Karena kita mendapatkan uang, berarti kita masukkan ke investasi cash reserve. Kalau sudah di penerimaan, dua-duanya sudah masuk, kita masuk ke AJP. Di AJP hanya ada akun bank service dan interest revenue, keduanya ini masuk ke operasi, berarti tidak ada yang masuk ke investasi. Selanjutnya kalau sudah, kita jumlahkan untuk yang cash reserve-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pengeluaran. Pengeluaran untuk investasi, setelah kita analisis itu tidak ada, adanya hanya di pendanaan bank permata lawan saja. Di kas kecil juga tidak ada, di AJP juga tidak ada, maka di laporan arus kas investing hanya ada cash reserve saja. Maka langsung menjadi kas bersih dari kegiatan investasi sebesar Rp47.300.000. Selanjutnya kita ke financing activities. Kita lihat dulu di penerimaan kas, apakah ada transaksi yang menyebabkan uang kas kita bertambah dari pendanaan. Setelah tadi kita analisis itu tidak ada ya, adanya hanya investasi dan operasi saja, dan ini sudah kita masukkan semuanya. Di AJP pun tidak ada, semuanya masuk ke operasi, maka arus kas financing tidak ada cash reserve-nya. Sekarang kita lihat ke cash payment. Di cash payment ada kegiatan pendanaan, yaitu Bank Permata Loan. Yang lainnya sudah kita masukkan ke operasi. Bank Permata Loan kita masukkan ke cash payment karena kita melunasi utangnya atau mencicil utangnya sebesar Rp15 juta. Yang selanjutnya,
Kita lihat ke kas kecil, juga ada pendanaan untuk Tuan Suryono Drawing, kita kopikan ke arus kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, berarti di pengeluaran sudah kita masukkan Bank Permata dan kas kecil adalah drawing. Di AJP tidak ada karena sudah masuk ke operasi dua-duanya. Berarti di sini di financing hanya ada cash payment-nya saja. Cash payment itu sifatnya mengurangi, maka kita kasih minus supaya dalam kurung. Nah, ini sebesar 16 juta rupiah. Nah, dari hasil ini, masing-masing kegiatan operasi sudah menghasilkan nilai bersihnya. Kegiatan operasi 329 juta, kegiatan investasi 40.300.000 dan financing 16 juta, minus 16 juta karena dari cash payment. Yang selanjutnya kita jumlahkan kas bersih dari masing-masing kegiatan. Kita jumlahkan berarti kas bersih dari operasi, jumlahkan dengan kas bersih dari investasi, dan jumlahkan dari kas bersih financing. Karena financing ini dari cash payment, berarti memang seharusnya ini dikurang. Tapi karena Ibu sudah masukkan minus, berarti ini jumlahnya jadi plus ya. Rumusnya jadi plus karena plus ketemu dengan minus jadi min. Maka hasilnya adalah 360.865.000. Artinya ada kenaikan kas atas transaksi ini. Jadi dari transaksi ini menyebabkan uang kas itu bertambah atau naik sebesar 360.865.000. Kalau nanti hasilnya minus, bisa saja minus, itu artinya ada penurunan kas. Kalau hasilnya minus, maka tulisannya adalah net decrease. Nah, ini adalah untuk penurunan kas. Kalau kenaikan net increase, karena ini hasilnya positif, maka kita catatnya adalah net increase. Langkah selanjutnya, kalau sudah dapat kenaikan kas, kita perlu bandingkan dengan saldo akhirnya. Apakah betul atau tidak? Caranya adalah kita masukkan dulu saldo awal cash in bank dan petty cash per tanggal 1 Desember atau per tanggal 30 November. Lihat dari mana? Lihatnya dari soal jurnal. Nah, di soal jurnal ini, kita lihat di neraca saldonya. Di neraca saldo per 30 November, ini akan menjadi saldo awal di bulan November. Makanya Ibu catatnya tanggal 1 Desember 2016. Cash ini 46 juta dan petty cash-nya 5 juta. Kita masukkan ke laporan arus kas, tanggal 1-nya 46 juta, petty cash-nya 5 juta rupiah. Maka saldo awal cash in bank dan petty cash adalah kita jumlahkan 51 juta rupiah. Nah, awalnya 51 juta rupiah, karena ada transaksi ini, menyebabkan uang kas itu bertambah, karena hasilnya positif, 360 juta. Maka saldo akhirnya adalah, berarti net increase tambahkan dengan saldo awal cash in bank dan petty cash. Maka saldo akhirnya adalah 411.865.000. Nah, kita bandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember. Lihatnya dari worksheet yang bagian ujung, balance sheet atau financial position statement. Adalah 411.365.000 dan 500.000 petty cash-nya. Kita kopikan ke per tanggal 31 Desember, lalu kita jumlahkan, hasilnya harus balance dengan yang atas. Nah, hasilnya balance. Berarti ini kita sudah betul mengerjakan laporan arus kasnya. Berarti dari laporan arus kas ini dapat diketahui bahwa ada kenaikan kelas 360.865.000. Nah, lalu untuk pengecekannya bandingkan dengan saldo akhirnya, masukkan dulu saldo awal, jumlahkan menjadi seperti ini. Jadi 411.865.000. Dan kita cocokkan dengan saldo akhir dari pencatatan kita. Lihatnya di worksheet bagian akhir. Untuk cash in bank dan petty cash. Masukkan ke laporan arus kas, lalu jumlahkan, hasilnya harus sama. Kalau sama berarti yang kita kerjakan laporan arus kas ini sudah betul. Nah, mungkin seperti itu untuk materi laporan arus kasnya. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian pahami dan bisa kalian pelajari dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada materi kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.